Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Thank you Tante Siani, Kosem, dan semua tim pastoral yang ada di GBI Anugerah Sulung ini untuk boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi Hendro untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saya sudah menikah, satu istri aja, tapi memiliki 3 orang anak. Dan kebetulan juga saya seorang pengusaha, namun terpanggil oleh Tuhan untuk memasuki satu masa studi yang baru di bidang teologi, di mana tahun 2017 Tuhan memanggil saya untuk masuk ke sekolah teologi dan telah menyelesaikan hingga Agustus 2023 ini. Dan kebetulan di sini ada Kosem, Koedo yang pernah bersama-sama berjuang di salah satu kampus teologi di Surabaya. Tadi juga ada Haruka di sini yang kebetulan juga salah satu dari mahasiswi di mana saya mendedikasikan diri saya sebagai asistensi pengajar di sana. Oke, nggak lama-lama. Sebelum saya masuk firman Tuhan, Bapak Ibu coba lihat gambar di sini. Kalau dari 3 gambar ini kira-kira, gambar yang pertama ini lagi memperdebatkan ini. Ini angka 6, apa ini angka 9 ya? Yang satu lagi memperdebatkan, ini 4. Gaisa ini 3. Yang satu lagi berdebat. Ini lingkaran loh ini. Bukan, ini tuh persegi panjang. Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar? Semua benar ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tergantung dari sisi mana melihat ya kan. Nah, hari ini sama dengan apa yang terjadi di dalam area kehidupan kita. Bukankah di area kehidupan kita ada begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah mungkin relasi hubungan kita, baik itu mungkin masalah pernikahan kita, karir kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin keuangan kita, mungkin identitas diri kita, bahkan mungkin juga kesehatan kita hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita melihat setiap musim dalam kehidupan kita yang kita alami dalam kehidupan ini dengan perspektifnya Tuhan. Maka dari itu pagi ini saya memberi judul khotbah saya yaitu Now I See. Sekarang ku melihat. Bagaimana kita mempunyai hidup dalam perspektifnya Kristus itu seperti apa gitu. Nah, sebelum saya masuk lagi ke dalam firman Tuhan, kira-kira kalau misalnya di dalam area kehidupan kita, di dalam musim kehidupan kita yang kita alami hari ini, kira-kira perubahan keadaan seperti apa sih yang kita mau? Apakah ketika kita punya kesehatan yang gak cukup bagus, kita benar-benar mengharapkan penyakitku disembuhkan? Bagaimana kalau gak sembuh? Bagaimana kita melihat perspektif ini dalam perspektifnya Kristus? Bagaimana ketika kita pernikahan kita bermasalah, sang suami bilang, aku pengen istriku ini diubahkan. Tapi ketika ada masalah, istri bilang, aku pengen suamiku ini diubahkan. Bagaimana kita berdua, pernikahan kita melihat setiap musim ini dengan perspektifnya Kristus seperti apa. Bahkan mungkin hari ini ketika finansial kita digoncangkan, bagaimana kita melihat perspektifnya dari Kristus seperti apa. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub hari ini, kita tahu Ayub ini salah satu tokoh yang cukup unik dan cukup luar biasa kalau kita belajar dalam Alkitab, di mana di pasal 1 dan pasal 2 di sana dikatakan dia seorang saleh dan jujur, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan di dalam Yeskiel 14 ayat 14 dikatakan Ayub ini sebagai orang benar. Bahkan namanya dicatat kembali di dalam Perjanjian Baru, di sana dikatakan Ayub ini orangnya tekun sekali. Tetapi di pasal yang sama ketika dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan, ternyata tiba-tiba Tuhan izinkan harta bendanya dihabiskan oleh Tuhan. Diizinkan Tuhan habis semua, kambing dombanya habis semua. Bukan cuma itu aja, tapi ternyata anak-anaknya juga dia harus kehilangan 10 anaknya. Kalau kehilangan 1 mungkin masih bisa bersedih, gimana gitu ya, masih ada 9. Tapi ini 10-10-nya langsung habis semua. Gak cuma itu aja, tapi ternyata
ketika dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan, pernikahannya tetap bermasalah. Si istri bilang, yup, kutukono Tuhan. Lihat, kamu saleh, kamu jujur, kamu takut akan Tuhan. Berapa banyak yang kita hilang ini? Gak cukup sampai di situ, tapi ternyata dia harus mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Bukankah hal ini sama seperti Bapak Ibu dan saya? Kita ini sudah melayani Tuhan 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Aku sudah ikut Tuhan ini ya, melayani dari Selasa sampai hari Jumat. Doa puasa aku melayani, doa malam aku melayani, Sabtu aku youth aku melayani, bahkan Minggu aku sekolah Minggu, habis sekolah Minggu aku melayani di atas. Ada begitu banyak hal yang kita kerjakan buat Tuhan, tetapi tiba-tiba Tuhan tetap izinkan masalah-masalah dalam kehidupan kita menghantam kita. Bagaimana kita melihat ini dari perspektif Kristus? Hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 42. Di sana kita lihat bagaimana kita melihat setiap musim dalam kehidupan kita dalam perspektifnya Kristus. Kita mau belajar 3 hal hari ini. Kita mau belajar mengakui keterbatasan kita mau belajar mengenal pribadinya, dan kita juga mau belajar menyadari keberdosaan kita. Nah, kita lihat sama-sama, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Maka Ayub menjawab Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Nah, bagaimana kita melihat musim kehidupan kita dengan perspektifnya Kristus. Yang pertama tadi kita lihat mengakui keterbatasan kita. Di sana dimulai dari kata aku tahu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, lucunya Ayub pasal 42 ini merupakan pasal yang paling akhir di kitab Ayub sebelum dia mengalami pemulihan. Dimulai dengan kata aku tahu. Aku tahu. Tahu di sini bukan cuma sekedar tahu, aku tahu koedo, aku tahu haruka, bukan tahu seperti itu. Tapi tahu dari sini bagaimana Ayub ini tahu dari dia sudah mengamati, dia sudah merenungkan dengan benar, dia sudah mengalami begitu banyak, baru dia, aku tahu sekarang, aku ngerti sekarang, aku paham sekarang. Bahwa dalam setiap masalah kita Ayub mengakui keterbatasannya dan merasakan adanya ketidakmampuan yang dia punya dalam menghadapi masalah. Di dalam Ayub 34 ayat 35 dan 35 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Ayub ini sering berkata-kata tanpa pengetahuan, berkata-kata tanpa pengertian. Ngomel terus sama Tuhan. Tuhan, sanggup tak kamu nolong aku ini? Sanggup tak? Kenapa aku harus mengalami ini? Perkataan-perkataan Ayub ini seakan-akan menuntut Tuhan. Aku sudah ngelakuin banyak hal loh Tuhan. Kok aku mengalami ini? Kenapa saya mengalami ini? Ayat ini mengajar kita bahwa kita mau belajar mempunyai perspektif yang baru di dalam Kristus. Yang selama ini mungkin kita nggak paham atau mungkin kita belum paham. Nah, seringkali kita kan susah berkata ya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu
kalau ternyata kita belum menerimanya. Jadi seakan-akan kalau kita sudah menerimanya berarti baru kita mau menyatakan Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal. Tapi kalau selama aku belum menerima apa yang aku mau, tunggu dulu, Tuhan itu nggak sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bahkan ketika kita mengalami hal yang nggak enak, kita merasa bahwa ini bukan rencana yang baik yang terjadi dalam kehidupanku. Kita merasa bahwa rencana Tuhan ini kok gagal dalam kehidupanku. Aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa pernikahanku kok tetap bermasalah, finansialku kok tetap masih bermasalah, semua terjadi dalam kehidupanku kok masih kayak gini Tuhan. Tetapi rencana Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa ketika kondisi kita baik-baik saja, membuat kita ini lupa diri. Bahwa dengan keterbatasan yang kita punya, seringkali kita lupa diri. Kalau kondisi keuangan baik, kondisi pernikahan baik, kondisi kesehatan baik, pekerjaan baik, karir baik, kita ini sering lupa diri. Kalau kita ini punya keterbatasan itu. 2007 sampai 2015 merupakan salah satu masa kejayaan di mana saya punya pekerjaan yang cukup baik waktu itu, dan saya cukup serakah di dalam ketika saya berinvestasi. Bahkan pada waktu itu saya seakan-akan saya ini mengklaim firman Tuhan kayak investasi yang aku punya ini kan tidak nyolong Tuhan. Aku tidak nyolong, aku tidak pakai uang harap, aku pakai uangku sendiri. Dan apa yang aku investasikan pasti akan berlipat kali ganda. Saya lupa. Saya merasa sombong. Saya lupa. Saya lupa mengakui keterbatasan bahwa Allah itu nggak bisa digitukan. Bukan berarti ketika kondisi saya baik-baik itu membuat kita ini lebih dekat sama Tuhan, tapi lebih membuat saya lupa diri. Lupa diri. Kalau ternyata saya ini sombong. Seringkali saya mengandalkan kekuatan finansial saya, seringkali saya mengandalkan kehebatan saya untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Bukankah setiap kita juga seperti itu? Kalau punya finansial baik, kita mengandalkan finansial kita, mengandalkan orang-orang yang kita anggap, wah orang ini kayaknya bisa diandalkan ini. Dan seringkali kita merasa sebaliknya, Tuhan kok tidak peduli. Saat aku tidak punya orang yang diandalkan, Tuhan kok tidak peduli ini. Dengan keadaanku Tuhan kok tidak peduli. Apakah Tuhan tidak peduli dengan keterbatasanku ini? Atau bahkan seringkali kita merasa minder. Bapak Ibu merasa minder, rendah diri bahwa aku ya wis gini ini. Wis tidak usah Tuhan pakai, wis aku ini ya gini. Aku ini kondisiku ini ya terbatas. Aku tidak punya kemampuan apa-apa, jadi tidak melayani dulu aja. Apapun yang kita punya, keterbatasan yang kita punya, itu tidak menentukan kita itu melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Kondisi apapun, situasi apapun yang kita hadapi, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Karena ketika kita mengakui keterbatasan kita, dengan rendah hati kita mau mengakui keterbatasan kita, itu menolong siapa? Menolong kita sendiri. Untuk tetap bergantung kepada Tuhan, sekalipun situasi dan kondisinya masih terasa perih ataupun tidak menyenangkan. Jadi mengakui keterbatasan kita ini tidak menolong orang lain, tapi menolong diri kita sendiri. Iya Tuhan, aku tahu aku terbatas, tapi aku punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup, yang peduli dengan kehidupanku. Itu sebabnya aku menggantungkan kepadanya. Sekalipun situasi yang kondisiku masih perih, tidak menyenangkan. Atau bahkan sekalipun pekerjaanku masih baik-baik saja, finansialku masih baik-baik saja, pernikahanku baik-baik saja, tapi tetap Tuhan, aku mengakui aku ini punya keterbatasan Tuhan. Itu sebabnya aku terus menggantungkan diriku
kepada Engkau. Mari kita sama-sama berpikir apakah kita hari ini masih meragukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat hidup kita hari ini, finansial mungkin belum beres, kesehatan mungkin masih belum disembuhkan, pernikahan mungkin masih sering dalam konflik dengan suami dan istri, mungkin karir mungkin masih tetap aja, belum ada kenaikan gaji, belum ada kenaikan pangkat. Apakah kita masih tetap meragukan bahwa rencana Tuhan itu gagal, atau kita meragukan bahwa rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Kita mau renungkan sama-sama. Atau bahkan kita masih melihat keterbatasan kita sebagai alasan buat kita untuk Tuhan itu tidak sanggup pakai kita. Kamu lu terbatas. Finansialmu belum baik toh? Wes tala, ndak usah melayani dulu. Pernikahanmu belum baik, wes tala, ndak usah melayani dulu. Bereskan dulu pernikahan. Bersama-sama, berjalan bersama. Kita membereskan pernikahan kita juga bersama-sama melayani Tuhan. Karena kita bergantung kepada Tuhan itu tadi. Atau justru sebaliknya, kita merasa superior, merasa baik-baik saja, merasa enak sampai kadang-kadang Tuhan harusnya pakai aku, bukan pakai dia. Karena aku lebih superior, lebih hebat, merasa lebih hebat, bahwa mampu sendiri, semua ini sendiri, aku merasa tidak butuh Tuhan. Karena pekerjaanku baik, karena keuanganku baik, jadi aku nih bisa semua Tuhan. Aku tidak butuh Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya, pembelajaran saya ketika 2007-2015. Saya merasa mampu sendiri. Sehingga Tuhan menghajar saya di 2016 ketika karir, pekerjaan, dan finansial itu Tuhan hancurkan semua. Apa yang saya investasikan itu hilang, apa yang pekerjaan saya yang utama pun ikut hilang. Tetapi sungguh bersyukur hari ini. Poin yang kedua, dari masalah itu, bagaimana saya melihat situasi saya ketika karir saya hancur, pekerjaan saya hancur, finansial saya hancur. Dari situ saya mengenal pribadinya. Di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita, berapa lama kita bertobat? 10 tahun? 15 tahun? Saya sendiri pribadi sejak SD saya sudah ikut sekolah minggu. Sejak SMP 2 saya sudah melayani Tuhan. Tapi proses perjalanan kehidupan saya, naik turun kehidupan saya sempat meninggalkan pelayanan, saya sempat meninggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan panggil kembali saya untuk melayani Tuhan di tahun 2010. Kemudian Tuhan membawa saya untuk masuk ke lebih dalam ke bidang akademisi teologi. Tapi justru saya mengenal siapa Tuhan itu ketika 2016. Saya benar-benar baru mengenal pribadinya. Di sini juga sama dengan Ayub, kalau kita lihat bahwa kalau kita membaca ini ya, kata-kata dari Ayub ini ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, kalau tadi yang pasal pertama kan dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Berarti Ayub ini dimungkinkan hanya baru mengenal tentang Tuhan itu dari telinganya, dari apa yang dia dengar, dari cerita-ceritanya, dia mengenal tentang Tuhan. Contohnya gini, saya baru mengenal tentang gereja ini. Ternyata GBI Anugerah Sulung ini baru di tempat ini tahun 2000-an, walaupun sudah lama. Saya tahu tentang gereja ini bahwa gembala gereja ini adalah Tante Siani. Berbeda dengan Tante Siani yang benar-benar mengenal gereja ini, bukan lagi mengenal tentang gereja ini, tapi benar-benar mengenal gereja ini mulai dari membangunnya dari awal. Tante Siani memahami dengan benar. Saya hanya tahu tentang gereja ini aja. Begitu juga dengan kehidupan Ayub. Dia hanya mengenal tentang pribadi Allah
dia belum mengenal Allahnya. Dan ketika tadi katakan aku tahu, dia melalui perenungannya, melalui apa yang dia amati, melalui apa yang dia alami semuanya, dia baru tahu bahwa dia pribadi yang luar biasa. Karena dia mengenal Tuhan, makanya pengenalan Tuhan ini, pribadi dengan Tuhan ini membuat Ayub ini terbungkam ketidakpercayaan Ayub. Terbungkam keraguan Ayub bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan Ayub memperdalam kewagum sama Tuhannya. Dan itulah Ayub punya perspektif yang baru. Baru sekarang, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Dia baru lihat, iya Tuhan, aku baru mengenal pribadimu. Apa yang bisa kita pelajari dari poin yang kedua ini? Bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu bukan sekedar konsep intelektual aja, namun sebuah hubungan yang dalam. Ada mengalami Tuhan. Tante Shani memberikan seluruh keringatnya, seluruh lututnya untuk berdoa bagi gereja ini. Dia benar-benar mengenal gereja ini. Dia mendedikasikan gereja ini dengan sepenuh hatinya. Berbeda dengan saya yang hanya mengetahui tentang gereja ini aja. Karena mengenal tentang Yesus dan mengenal Yesus ini juga dua hal yang berbeda. Ada begitu banyak orang yang mengenal tentang Yesus. Banyak. Aku tahu sih Yesus itu lahir di Bethlehem. Aku tahu sih Yesus itu Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Aku tahu sih Tuhan itu ya mati buat kita, bangkit buat kita, menebus dosa kita. Aku tahu. Tetapi apakah Bapak Ibu benar-benar mengenal Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita menjadikan pribadi Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Karena ketika kita bilang mengenal Yesus, berarti kita ini mengenal ajarannya, mengenal firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita mengalami firman-Nya, kita menghidupi firman-Nya, kita mengalami kasih-Nya, dan kita mengizinkan Yesus sendiri menjadi pusat di dalam seluruh kehidupan kita. Yesus bukan hanya berguna bagi hidup kita, tetapi Dia pusat dari segala seluruh kehidupan kita. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar intelektual saja. Percuma saya belajar teologi selama 6,5 tahun perjalanan saya, memperdalam intelektual saya, kalau saya tidak pernah mengalami sendiri pribadinya. Karena bukan yang terpenting ini bukan masa panjang berapa lama saya belajar mengenai tentang Tuhan, tetapi justru berapa lama saya ini menghidupi apa yang sudah saya pelajari. Itu jauh lebih penting. Menghidupi apa yang saya pelajari itu jauh lebih susah daripada hanya mengerjakan ujian, PR, tugas, hanya untuk mengisi intelektual saya. Demikian pula kita, membaca firman itu lebih mudah daripada menghidupi firman. Tapi kita mau belajar, mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, kita percaya bahwa ada satu kekuatan Roh Kudus akan membantu kita untuk kita ini belajar menghidupi firman ini tadi. Sehingga ketika masalah-masalah datang dalam kehidupan kita, kita punya perspektif yang baru, sehingga pengenalan pribadi akan Tuhan itu akan membungkam ketidakpercayaan kita, membungkam keraguan kita, sehingga kita lebih kagum lagi terhadap pribadinya, dan kita lebih paham perspektifnya. Oh, ini tak Tuhan maksudnya. Ini tak Tuhan yang Tuhan mau. Membungkam ketidakpercayaan kita, pengenalan pribadi akan Tuhan. Karena bisa aja dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa aja masalah kehidupan kita ini menghadapinya tanpa Tuhan, bisa. Tapi kita akan dapat mengenal pribadinya ketika kita menyertakan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat dari dalam segala permasalahan kita. Kita jadi mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Dia Tuhan yang baik, Dia pemelihara kita. Dia memegang kendali kehidupan kita. Karena di dalamnya kita akan menemukan ketenangan tadi itu.
Karena ketenangan bukan ditentukan oleh situasi yang kondisi yang kita alami, tapi ketenangan kita ditentukan karena kita mengenal pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Betapa berharganya diri kita ketika kita paham bahwa apa yang telah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita itu jauh sangat berharga untuk kita boleh menghadapi kehidupan kita, setiap masalah yang kita punya. Mari sama-sama kita renungkan di poin yang kedua ini, di mana apakah kita hanya sebatas mengenal tentang pribadinya, atau kita benar-benar mengenal pribadinya? Bahkan apakah kita sudah mengalami pribadinya? Apakah kita hari ini hanya sebatas mengejar berkat atau mujizatnya? Ada KKR kesembuhan sini, datang. Ada KKR kesembuhan di Malang, datang. Ada kesembuhan KKR di daerah Sidoarjo, datang. Ada kesembuhan KKR di daerah manapun, kita bela-belain datang. Hanya untuk mengejar mujizatnya, mengejar berkatnya. Ada tawaran datang ke gereja akan dapat emas, datang. Mau ngejar siapa? Emasnya atau pribadinya? Berkatnya atau mujizatnya? Atau Tuhan hanya sebatas berguna buat hidupku, Tuhan? Tapi kita tidak pernah menjadikan dia sebagai pusat dari kehidupan kita. Halo? Biarlah menjadi perenungan kita di poin yang kedua ini, bagaimana kita mau mengenal pribadinya, bukan hanya mengenal tentang pribadinya. Poin yang ketiga yang kita mau belajar dari kehidupan Ayub di pasal 42 ini, bagaimana kita melihat situasi dalam musim kehidupan kita melalui perspektifnya Kristus. Yang ketiga adalah menyadari keberdosaannya. Di sana dikatakan di ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kalau kita lihat tadi ayat sebelumnya 34 sampai 35, ayat 35 pasal 35 ayat 16, kita melihat bagaimana Ayub ini ngomel terus sama Tuhan. Ngedumel terus sama Tuhan. Nuntut Tuhan terus, Tuhan aku kan sudah memberkati engkau, aku kan sudah saleh Tuhan, aku kan sudah jujur Tuhan, aku kan sudah takut akan Tuhan, aku wis tekun loh Tuhan. Apakah karena ketekunan kita berhak menuntut Tuhan untuk memberkati kita? Apakah karena kita saleh dan jujur kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita? Dari sini makanya Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mengakhiri pergumulan hidupnya dengan refleksi diri. Titik baliknya dari kehidupan Ayub ini dimulai saat dia yang pertama tadi mengatasi keterbatasan dirinya. Kemudian di hadapan Tuhan dia percaya bahwa Tuhan kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku percaya apapun yang terjadi dalam kehidupanku, rencanamu gak pernah gagal. Kemudian Ayub pun kemudian menyadari bahwa selama ini hanya dia mengenal tentang Allah dari apa yang dia dengar, tetapi melalui apa yang dia alami, dia semakin mengenal pribadinya dengan benar. Dan di akhir pasal ayat ini dia dikatakan Ayub pun menyadari keberdosaan dirinya, dan Ayub mencabut semua gugatan, semua omelannya terhadap Tuhan, dan Ayub menunjukkan aku duduk dalam debu dan abu, menandakan bahwa dengan kerendahan hatinya dia ngomong, Tuhan, sorry Tuhan. Karena bagi Tuhan ketika kita menuntut hak kita sama Tuhan, bagi Tuhan adalah kesombongan, itu kesombongan di mata Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar dari poin yang ketiga ini, bagaimana kita punya perspektif yang baru. Masih adakah di antara kita hari ini seringkali punya kemarahan sama Tuhan yang belum beres? Aku masih marah Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan di poin yang ketiga ini. Apakah masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, kita masih menggerutu sama Tuhan, masih ngedumel? Apakah kita masih ada kemarahan-kemarahan yang belum beres sama Tuhan?
Dan hari ini sadari bahwa itu kesombongan di mata Tuhan. Kita mau berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin kita bersikap sombong sampai-sampai kita merintah Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Atau kita masih menuntut Tuhan untuk memberkati kita karena kita sudah memberkati Tuhan dengan persembahan kita sudah memberkati Tuhan dengan pelayanan kita sudah memberkati Tuhan dengan perbuatan sosial kita. Kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita kembali. Bagi Tuhan itu adalah kesombongan di matanya. Sama-sama kita belajar, kita minta ampun hari ini. Ampuni Tuhan kalau ada kemarahan-kemarahan yang belum beres dalam setiap hati tempat ini. Sadari itu, refleksi kembali. Karena ini akan menjadi satu bom waktu di dalam diri kehidupan kita kalau kita masih menyimpan kemarahan-kemarahan ini. Ketika saya mengalami karir finansial dan pekerjaan saya tiba-tiba hancur gitu aja, saya harus memulai dari nol. Saya sempat marah sama Tuhan sekitar 6 bulan, 7 bulan saya sempat malas pelayanan. Tuhan, aku seperpuluhan, Tuhan, aku pelayanan Tuhan. Aku tidak pernah nolak pelayanan loh Tuhan. Tetapi waktu saya mendengarkan salah satu firman Tuhan, dia bilang, strategi dari si iblis itu bukan besar, cuman sederhana, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari pribadinya. Sehingga kita lihatan Tuhanmu, kamu pelayanan toh, pekerjaanmu sih wis enak-enak, wis nyaman, tiba-tiba dihancurkan. Ngapain kamu sembah Tuhan? Noise di dalam kepala saya ini banyak sekali waktu itu. Sampai saya mengalami satu insomnia, saya nggak bisa tidur. Gimana ini caranya menghidupi keluarga, gimana ini cara membayar utang pekerjaan, gimana ini cara membayar cicilan. Sampai saya nggak bisa tidur karena banyak noise di sini. Tetapi saya menggantikan noise itu dengan voice kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saya. Bahwa Tuhan sanggup, Tuhan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan saat itu saya duduk, Tuhan, sorry Tuhan. Sorry, aku ternyata selama ini sombong. Aku merasa bahwa karena kondisiku baik-baik saja, merasa superior, pekerjaanku baik-baik saja, pernikahanku baik-baik saja. Aku ini tidak pernah mengambil langkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi yang aku mau. Kemudian saya hanya mengenal tentang Tuhan. Tapi saya di masa-masa itu justru saya mengenal pribadi Tuhan. Dan di masa itu juga Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Menjadi lebih lagi mengenal Tuhan dengan mengakui keberdosaan saya. Sorry Tuhan, aku sempat nuntut banyak hal dalam kehidupan Tuhan. Hari ini kita punya perspektif yang baru. Saya undang untuk pemain musik boleh maju ke depan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kita mengakui keterbatasan kita? Hidup dalam perspektif Kristus adalah hidup yang mempercayai Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya untuk menolong kita sekalipun dalam keterbatasan diri kita. Ada satu lagu yang cukup menarik dengan judul Tak Terbatas. Di sana dikatakan bahwa setiap cerita dalam kehidupan kita, setiap proses dalam kehidupan kita, cara Tuhan mengasihi kita berbeda dengan cara Tuhan mengasihi setiap teman-teman Bapak Ibu di tempat ini. Cara Tuhan mengasihi saya berbeda. Metode yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya berbeda dengan apa yang Bapak Ibu alami. Tapi kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau kita punya satu perspektif yang baru memandang Tuhan, bahwa Engkaulah pusat dari kehidupanku, sekalipun aku belum mengalami pemulihan di dalam segala sesuatunya, tapi aku percaya
Aku tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Aku tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Yang kedua adalah mengenal pribadinya. Hidup dalam perspektif Kristus adalah hidup yang mengasihi firman-Nya dan mengizinkan Tuhan untuk selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bukan hidup yang hanya mengejar berkat dan mujizatnya saja. Saat berkat tidak ada, saat mujizat tidak ada, kita tetap mengasihi firman-Nya, kita tetap mengizinkan Tuhan untuk tetap menjadi pusat dalam segala kehidupan kita. Ayat yang terakhir adalah menyadari keberdosaan kita. Hidup dalam perspektif Kristus adalah hidup yang selalu mengarahkan kepada kita, kepada transformasi dan pertobatan. Bukan yang hidup dalam tanpa dosa ataupun hidup yang terus-menerus tinggal di dalam dosa. Tapi ketika kita menyadari, ketika kita masih ada kemarahan dengan Tuhan hari ini, kita mau bertobat hari ini, kita izinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, mengisahkan kita, mengingatkan kita, sehingga saat Dia mengingatkan kita, kita mau, Tuhan, sorry. Kalau hari ini aku ada kemarahan dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Apakah masih ada kemarahan sama Tuhan? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu masih ada kemarahan dengan Tuhan, karena kondisi situasi yang sedang Bapak Ibu alami, bereskan. Pernah disakiti oleh pendeta, pernah disakiti oleh teman kantor yang Kristen, teman kantor Kristen kok atau mungkin bahkan dengan anak kita sendiri, kita disakiti, kemarahan sama Tuhan. Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi kenapa kok anakku kayak gini Tuhan? Kita marah sama Tuhan. Bereskan kemarahan itu. Jangan dipendam. Bereskan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan akan memberikan itu kelepasan. Ada keindahan ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi, mana yang mau kita pilih? Hidup dalam perspektif kita terus, pribadi kita sendiri, atau hidup dalam perspektifnya Kristus? Tuhan Yesus memberkati.